Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan kali ini, di video kali ini, saya akan memberikan pemaparan materi tentang bab ke-9 dari buku Majid Marji Learn to Program with Scratch. Pembahasan kita adalah tentang list. List ini kalau di dalam bahasa pemrograman yang lain sering disebut array, atau di dalam bahasa Indonesia kadang disebut dengan lare. Ya, kalau kita bicara list, maka kita bicara array, kita bicara satu bentuk sebuah variabel gitu, yang satu variabel yang bisa menampung lebih dari satu data. Ada beberapa konsekuensi kalau kita mau menggunakan array. Konsekuensi pertama salah satunya adalah kalau Anda mau menyimpan beberapa data dalam satu array, maka data tersebut harus memiliki tipe data yang sama, khususnya kalau kita bicara di pemrograman selain Scratch. Tapi kalau di Scratch, karena tipe data tidak terlalu diperhitungkan, Anda sendiri tidak pernah mendeklarasikan tipe data di Scratch, maka di kondisi seperti ini Anda boleh menyimpan data dengan tipe berbeda-beda di Scratch. Nah, kita langsung saja masuk ke apa itu list. List seperti ini. Kalau kita punya array, ya sama dengan array, kita misalkan punya list day, list hari, maka Anda punya 7 isian untuk list hari yang Anda miliki. Jadi Anda punya Sunday, Monday, Tuesday sampai Saturday yang tersimpan dalam satu variabel saja, namanya adalah list. Gitu. Nah, untuk membuat list kita langsung praktek saja menggunakan Scratch. Nah, di sini untuk membuat list kita bisa lari ke sini, make list. Jadi saya misalkan beri nama daftar nilai begitu. Nah, sekali Anda membuat list, Anda akan diberikan berbagai macam blok ya yang terkait dengan list. Jadi mulai blok add thing to daftar ke listnya, delete all, insert, replace item, item of, item number of, dan seterusnya. Kita mulai satu-satu saja. Yang pertama adalah add thing to daftar nilai. Ini fungsi dari blok ini adalah untuk menambahkan nilai ke dalam list. Anda juga bisa menambahkan nilai dengan cara mengklik tanda plus di sini. Ya, masukkan nilainya misalkan 12, 15, enter, dan seterusnya. Anda bisa juga menggunakan add thing ini. Di sini kalau saya nambahkan 29, maka kalau saya klik dia akan tambah 29, saya tambahkan thing, dia akan tambah thing, dan seterusnya. Kalau ada blok delete dengan indeks ya, delete indeks tertentu dari daftar nilai. Kalau Anda menggunakan delete yang seperti ini, Anda berarti menghapus ya baris pertama dari daftar nilai. Jadi kalau di sini saya klik ya 12-nya hilang, saya juga bisa menghapus baris ketiga, misalkan klik ya hilang, dan seterusnya. Lalu ada delete all yang berfungsi untuk menghapus seluruh isian dari daftar nilai. Insert thing at one of data nilai. Nah, misalkan sudah ada nilainya, misalkan ini, terus saya mau menambahkan X ke baris kelima menggunakan blok ini, maka X akan dimasukkan ke baris kelima, dan seterusnya. Lalu kita bisa pakai replace item, misal di baris keempat saya ganti dengan PPP gitu, saya klik maka 4 jadi keisi dengan PPP begitu. Nah, ada beberapa fungsi yang punya return masing-masing ya. Item 1 of data nilai akan menghasilkan nilai pertama, nilai isian dari baris pertama. Jadi nilainya adalah thing. Kalau saya ganti 2, ini juga kebetulan thing semua.
saya ganti misalkan jadi 4, maka nilai balikannya adalah PPP. Saya ganti 5, nilai balikannya adalah X, dan seterusnya. Item number of thing in daftar nilai. Nah, ini kalau misalkan saya kasih X, di sini nanti berarti yang di feedbacknya atau returnnya adalah indeks keberapa. X itu terletak di indeks keberapa lah. Di sini X-nya terletak di indeks 5. Kalau saya klik, ya dia masuk kembali, returnnya adalah 5. Kalau saya masukkan PPP, maka nilainya adalah 4. Lalu ada length of daftar nilai. Ini akan kembaliannya adalah panjang dari array yang kita punya. Ya, ini lengthnya 6. Kalau saya tambah 1 lagi, lengthnya 7. Di sini kembaliannya juga 7. Lalu kita punya kondisi daftar nilai contain string. Apakah daftar nilai memiliki things atau enggak, mengandung things atau enggak? Kalau kita lihat, iya, true. Kalau kita masukkan sesuatu yang enggak ada, maka nilai balikannya adalah false. Lalu ada show list dan hide list. Ini hide list untuk menyembunyikan, show list untuk menampilkan lagi. Anda juga bisa menampilkan dan menghilangkan secara manual menggunakan tanda centang yang di sini. Oke, ini adalah list. Sekarang kita coba langsung praktek bagaimana memanfaatkan list, karena kalau Anda sudah bisa memanfaatkan list, Anda bisa membuat beberapa program yang powerful. Di sini saya langsung saja membuat satu program penghitung rata-rata. Ini program klasik ya kalau kita mau menggunakan array. Bagaimana kita nanti akan meminta input pada user. Si kucing akan minta input sebanyak sekian kali. Lalu inputnya adalah berupa bilangan-bilangan yang kemudian dicari ratanya oleh si kucing. Kita mulai saja. Kucing saya minta untuk menggunakan eventnya ini. Lalu saya minta dia bertanya pada kita, masukkan berapa nilai yang mau dicari ratanya. Wait, answernya nanti saya simpan di variabel namanya n, ya banyak data gitulah, banyak data. Nah, banyak data ini akan menyimpan jawaban dari user. Kalau sudah nanya seperti itu, selanjutnya adalah kita minta user untuk memasukkan bilangan ya. Di sini saya membuat list dulu. Listnya sudah kita buat tadi, daftar nilai. Saya hapus dulu semuanya. Hapusnya saya taruh di sini. Di menginisiasi, kalau kita mulai, misalkan saya mau nyari 4 bilangan yang dicari nilai ratanya, saya masukkan 4 gitu. Terus ini sudah dihapus semua datanya. Sekarang saya pakai control repeat sebanyak-banyaknya data. Nah, saya perlu variabel counter ya. Di sini penghitung saya pakai i. Di sini saya pakai i-nya saya set mulai dari 1. Ingat bahwa repeat yang tanpa until di Scratch itu mirip dengan for. Saya repeat banyak data dari mulai 1. Sebagai saya nanya ke user, pakai join, masukkan angka ke sini, saya pakai i. Jawabannya akan kita simpan ke list ya. Jadi add answer to daftar nilai, lalu kita change i by 1 alias i nya nambah 1.
Kita coba aja berapa nilai yang dicari datanya. 3. Oh ya, oke. Masukkan angka pertama 10, 20, 30. Nah, ini sudah selesai. Kita kasih ini inisiasi juga, jangan lupa. Banyak data dikasih inisiasi 0. Lalu saya kasih apa lagi? Ya itu aja sih. I-nya nanti dimulai dari sini, satunya nggak apa-apa. Oke. Kalau sudah, dia nanti akan kesimpan karena kita mau nyari rata-rata. Sementara kalau kita ingat rata-rata itu rumusnya adalah, kalau ya, kita bicara statistik kan, X bar sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI dibagi dengan N. Nah, sigma ini nanti kita simpan dalam variabel namanya jumlah. Nah, ini sudah kita punya, ini variabel banyak data. Nah, ini. Oke, jadi saya membuat satu variabel lagi. Saya beri nama jumlah. Jumlah ini akan selalu terupdate kalau kita masukkan angka ya. Jadi sekali kita masukkan XI, maka dia akan langsung masuk ke dalam jumlah. Jadi kita set dulu jumlahnya jadi 0 dulu di sini. Jumlah itu 0. Nggak usah ditampilkan aja. Lalu dari jumlah kita change jumlahnya dengan answer ya, seperti ini. Saya clear dulu. Iya, silahkan mau berapa nilai yang dicari. 4 misalkan, 10, 20, 30, 15. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita tampilkan jumlahnya, dia sudah 75. Hasil penjumlahan dari 10, 20, 30, dan 15. Kalau sudah dapat jumlahnya, berarti setelah selesai perulangan ini nanti jumlahnya selesai. Kita taruh sini ya. Nah, ini tinggal kita bagi jumlah tersebut dengan banyaknya data. Nah, kita perlu variabel penampung rata-rata, monggo. Lalu tinggal kita set rata itu, kita menggunakan pembagian. Kita punya dua variabel, jumlah dan banyak data. Kalau sudah, kita tampilkan melalui say-nya si kucing. Nggak usah pakai for ya, ini aja say. Si kucing bilang, kita pakai join rata ke rata bilangan tersebut adalah, kita pakai ya. Berapa nilai yang mau dicari? Saya cari misalkan 5. Kita punya 10, 12, 13, 15, 11, 9. Rata bilangnya adalah 12, betul. Jadi selesai. Jadi jumlah 60, ratanya 12. Oke, ini salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan list atau array untuk membuat sebuah program sederhana.